Nakama kembali lagi bersama gua Renofrianus dan di sebelah gua ada kepala pasukan Revolutionary Army yang kalian tunggu-tunggu, Ferry Irwandi Nakama. Halo Mina. Finally. Minasan. Kita akan ngobrol banyak-banyak sama Ferry di podcast paling One Piece, apalagi kalau bukan Sunny Go. Masih di One Piece Cafe Nakama di Senayan Park dan ini terbuka untuk umum ya. Jadi kalau kalian pengen datang ke sini bebas, datang aja ke Senayan Park dan lu beli apapun di sini dapat hadiah. Lu lagi banyak hadiah-hadiah menarik di sini. Beli apapun dapat stiker. Official. Dan ya gue senangnya ada kafe ini adalah ketika gue ke Jepang gue harus ke Osaka mau nyari kafe One Piece. Oh iya. Bahkan di Tokyo pun nggak ada kan? Karena ini cuma ada 2 di dunia. Oke. Cuman di Indonesia sama Amerika. Oh. Kalau di Jepang kan USJ doang kan. Iya, Itu pun tematik. Jadi happy ya sebagai Nakama ngelihat sebagai... ada ini gimana? Seneng lah karena nunggu yang ini buka aja. Nunggu kapal jadi ya. Nunggu kapal jadi itu. Nunggu kapal jadi. Saya ngapain gue jauh-jauh ke Jepang kemarin ya? Nakama kalau kalian belum ya, gue ke Jepang mau ada uang, kesini aja. One Piece Cafe. Hanya di Senayan, lu mesen minum doang aja dapet stiker. Udah. Dan enak-enak, makanannya enak-enak. Ini lagi mesen, nanti belum datang. Iya. Karena ini bukan yang pertama gue kesini. Oh iya? Iya. Yang ini ini yang kedua. Kedua. Yang pertama sebelum demo UU TNI. Karena dekat dengan DPR. Karena dekat. Ferry emang kalau hubungannya selalu dengan politik. Sebelum demo ke One Piece yang politik banget. Kan harus politik. Iya kan ini kan Revolutionary Army kan gitu di situ. Fer banyak yang wah, Bang Ferry adalah Revolutionary Army versi Indonesia. Lu sadar gak banyak yang ngomong kayak gitu? Yang mention. Iya, Monkey the Dragon gitu. Monkey the Dragon. Apa yang membuat lu dilihat seperti Dragon? Mungkin karena satu ya, karena Dragon kan dulunya orang pemerintahan. Bener. Tapi ya biasalah cocok loginya. Cocok loginya kan, gitu. Terus, ini udah pesen nih. Oke, thank you. Ini kentang dulu nih, truffle. Terus karena kan dari dulu gue nyebut orang-orang di konten gue siapapun ya, maksudnya bukan bikin kelompok subscriber or something like that. Dari dulu kan ya udah gue bingung kalau kayak Eno tuh apa Singham gitu kan. Dulu YouTuber awal-awal sering kayak gitu. Punya kan. Panggilan ini. Iya, gue bingung apa warga sipil aja lah. Iya bener, warga sipil. Terus lama-lama kan, militan juga kawan-kawan ini kan. Ya kayak gitulah. Segitulah ya. Sama hal kayak gitu terus. Ya urusan sama militer juga kemarin. Debat. Jadi sering diserang juga. Ferry dulu aktif banget di Twitter. Sekarang sudah meninggalkan pulau itu. Oh iya. Karena for greater good. Happy lah ya meninggalkan Twitter. Happy dan lebih fokus. Lebih fokus dengan apapun yang diperjuangkan sekarang. Kalau enggak habis waktu itu kayaknya barteran doang begitu loh. Kalau dibaratkan One Piece, Twitter tuh Hachinosu ya. Chaos banget ya? Iya, chaos banget ya. Semua penjahat di situ, orang baik juga ada, tapi orang baik siapa? Di Hachinosu kan udah nggak ada. Kan ada Kobe yang disandra. Oh, yang disandra. Ada orang-orang yang disandra. Sisanya kebanyakan toksiknya. Sehingga guard harus turun. Tapi ujung-ujungnya guard juga disandra. Ditangkap juga. Hachinosu Twitter, tapi udah lebih damai. Ferry ini bener-bener nakama. Kita pernah ngobrol di Romance Dan waktu itu ya. Banyak bahas soal One Piece. Dan sampai sekarang masih berarti kan, Fer? Masih lah. Sampai Elbaf kan? Sampai Elbaf, sampai 1153 kan? 1153? Iya. Itu udah lama banget gak ngobrol bahas One Piece. For your information, Nakama, karakter kesukaannya Ferry adalah Garp. Garp yang orang belum tahu kekuatannya, belum tahu sejarahnya, belum tahu, ya cuman dengar sekelebat doang orang kan bahas Garp. Gue udah bilang ini karakter pasti OP banget, pasti keren banget. Dan ya waktu itu kita bahas di 4 tahun lalu lah. Iya, terus dia suka banget Garp saat itu. Mungkin buat reminder lagi ya, buat Nakama yang belum nonton di Romance Dawn. Apa yang membuat lu sejatuh cinta itu sama Garp? Banyak hal. Pertama dia kan dia realistis lah. Dia ngelihat dunia itu nggak hitam dan putih gitu loh. Iya. Di satu sisi dia bergerak tuh dalam karirnya, tapi dia tahu kapan dia berhenti gitu. Dia nggak mau jadi admiral karena langsung di bawah
Bener. Di bawah ini kan Naga Tenryubito kan. Karena itu dia nggak mau jadi admiral karena kan direct ordernya langsung dari situ. Biar Tapi lebih bebas ya. Iya, di sisi yang lain Garp itu mensimbolkan dan merepresentasikan kompleksitas One Piece kan. Karena kan kita nggak bisa bilang juga Marine itu 100% jahat. Betul. Iya, betul. karena kompleks begitulah dunia bekerja. Bahkan level kayak Teach aja kita nggak bisa bilang dia 100% jahat loh. Ini man with the purpose and goals loh. Dia kalau mau objektif ya, yang layak dapat julukan Raja Bajak Laut ya Kurohige dong. Karena ini beneran bajak laut. Setuju gue itu. Bukan pelaut yang keliling ya kan? Iya. Luffy itu kan masih berlayar dengan menyenangkan, dengan happy. Dengan happy. Dia tidak ada tujuan untuk conquer everything. Iya, enggak. Salahnya pada perjalanannya ya banyak konflik di situ. Kalau Kurohige dan Kid ya, Kapten Kid juga tuh buat gua. Dia benar-benar pure bajak laut sih. Nyulik. Dia benar-benar menguasai, ngeruntuhin kerajaan segala macam. Dan Kurohige kan taktikal banget ya. Taktikal. Iya, bener-bener beda. Sangat-sangat tidak stereotyping main villain, kalaupun dia main villain ya. Karena kan dia growth bareng MC-nya. Iya. Dari yang lemah banget, selalu menemukan cara untuk menang. Kalau bertarung juga selalu sekarat, ya kan? Bahkan lau pun dia berdarah-darah. Berdarah-darah. Untuk level Yonko ya. Gila sih. Kurohige itu sebagai villain pun awal kemunculannya konyol kan? Bahkan menyenangkan gitu ya. Bahkan kayak mimpi bajak laut gak pernah berakhir katanya. Wah, mantap betul. Itu masih terngiang-ngiang di kepala sih quotes itu. Salah satu underrated mini art kali ya. Jaya itu karena Jaya. Di situ momen Terima kasih. Salah satu momen terbaik One Piece gua. Jaya. Luffy mukul Bellamy satu punch. Wah anjir. Itu biar gua ajarin lu rasa tinju katanya. Ini dia nih. Nih pesanannya Ferry Erwandi ya. Di luar dugaan dia sangar ke pemerintah, sangat gue nggak tahu bentuk awalnya kayak gini. Menyerang ABC dan lain-lain. Kata gue sangat pinky ya. Sangat manis pilihannya ya. Bener-bener ya, Fer. Ya, gue ngikut Eno. Tadi kan kalau gue datang tuh udah gede. Pantes Eno bilang lu jangan pesen yang gue pesan kata dia. Kayak gini ternyata. Ini sangat pinky. Ini kalau misalkan anak gue seneng nih. Mana anak gue gitu. Ntar kalau misalkan kebanyakan taruh sini nih. Oh iya. Gulalinya apanya bisa. Di luar dugaan ya. Sangat fantastis sekali nih kafe ya. Iya ya, Kurohige itu bener-bener apa ya? Kalau dibilang layak mendapatkan title Raja Bajak Laut memang harusnya dia sih. Iya kan? Dan dia mengincar itu kan. Iya. Luffy ngincar itu biar bebas. Kalau dia emang taktikalnya juga belum ketahuan rencana-rencananya ya. Dan dia mempersiapkannya dari kecil. Dan bisa sangat sabar gitu loh. Sabar. Kayak gue tuh merinding momen waktu dia jadi si Chibukai itu cuman untuk dapat akses ke Impel Down. That's it, kata dia. The best. Anjing ini orang mengerikan banget. Dia tahu banget apa yang mau dia rencanakan. Dia nunggu buah hitam buah iblis Yami itu kan bertahun-tahun kan. Bertahun-tahun. Udah sabar ditawarin promosi dia nggak mau, ya kan. Udah didapatin sama si siapa? Touch. Dia bunuh. Karena mungkin kalau buahnya tidak didapetin Touch, dia tidak akan jadi sejahat yang sekarang ya. Mungkin dia keluar tapi ya udah. Gue nggak ngeliat jahat kok, main of purpose aja gitu loh. Ya, caranya kayak gimana lagi gitu. Mungkin kalau buah itu nggak didapatin touch nggak akan dibunuh. Bener, ini maksud gue gitu. Kalaupun dia nggak touch itu nggak makan buah iblis, si Yami belum makan dia. Belum makan. Belum dapatkan itu lah. Iya. Katakanlah tidak dapat dan dia udah dapat duluan, dia nggak akan ngebunuh siapapun. Dia milih cabut pasti. Iya. Luffy aja waktu di Impel Down kan nggak mau dia pukul kan, nggak mau dia berantem kan, karena tujuannya bukan Luffy. Tujuannya udah kedapat S-nya udah gitu. Iya. Tujuan Kurohige di Impel Down ya pengen level 6. Iya udah. Aokiji aja. Dia punya semua kru nih, bisa tuh diambil. Daripada gue dapetin buahnya, mending gue dapetin orangnya. Anjir. Mulai speak iblis nih kan. Mulai motivasi orang mabok ini kan. Gila. Ini gila cu. Jadi kayak nggak. Salah satu faktor kenapa gue stay nonton One Piece itu nggak pernah ada villain kayak gini. Iya. Siapa lu mau bilang siapa? Tomodachi, Volbert. Tomodachi ini tuh Sailor Boy. Iya, enggak di level Kurohige. Ya. Iya. Bahkan dia harus pelan-pelan bener-bener ngancurin kerajaan dulu, Dream Kingdom apa supaya dilirik sama orang
pemerintah sampai dia harus nangkap Ace untuk jadi ya si Cibukai. Iya. Gila ya. Tujuan yang ngincar Luffy kan dia nyari 100 juta ke atas. Iya. Kan? Nggak dapat Luffy, dapat ikan lebih gede. Iya. Bener-bener dia nggak peduli tenar dulu ya. Iya. Apapun, waktu dia mau mati, ngemis-ngemisnya apa dia ke Shirohige kan? Iya. Ingat aku anakmu, Pap, katanya. Si anjing gila. Itu momen anjing sih, momen yang Lu kok bisa nggak suka Kurohige gitu loh. Iya. Kalau lu udah dewasa ya, lu udah gede kayaknya gue suka sih. kayaknya pasti terpesona lah. Villain favorit gue adalah Kurohige dan Doflamingo. Doflamingo. Sama Krokodil lah kalau mau nambah satu lagi. Itu dua villain yang buat gue bener-bener pure jahat dan gila sih. Doflamingo tuh bener-bener sejahat itu juga kan dia. Iya. Kan? Dan plannya juga kalau dia lebih ke nyari aman juga sih. Iya, bisnis. Kalau dia businessman, kalau si Kurohige ya taktik bener. Bahkan ini taktik dia sekarang kan dia megang Saturn kan si siapa namanya? Devon. Menurut lu akan apa tuh rencananya tuh? Ke Marijoa kah? Kayaknya ya. Nggak, kayaknya kalau di One Piece sendiri yang gue lihat sekarang, ini bakal agak lama juga kita ngelihat movement dunia yang lain kan. Karena Elbaf ini kan fokusnya kan soal sejarah, soal apa yang hilang dalam dunia One Piece, apa yang terjadi gitu loh. Jadi belum bisa kita petakan sama sekali gitu kan. Kita belum bisa petakan sama kayak Aokiji lah. Aokiji banyak yang dibilang anggota Cross Guild gitu. Yang gue rasa kayak terlalu prematur lah untuk ngelihat kayak gitu. Dan kalau Oda sampai buat plot kayak gitu, gue agak sedikit kecewa karena bukan Oda yang bisa. Ya Oda nggak akan jadi Oda kalau bikin cheap shot kayak gini gitu loh. Ya, maksud gue. Ya, tapi ya bisa jadi. Kita kan nggak pernah tahu kan. Nah, yang gue lebih seru itu sekarang ya ngelihat Elbaf, ngelihat kayak gimana Loki nanti peruntukannya dan ya gue sepakat mungkin nggak akan jadi kru ya karena kan nilai fundamental Oda kan udah bilang 10 kan dari awal. 10. Itunya udah gugur tuh, nggak mungkin lah nambah atau apa. Paling jadi aliansi kayak Lau atau kayak Bartolomeo. Siapa Bartolomeo. Itu sih lebih kayak gitu. Ada teori yang mengatakan dan gue suka banget rencana Kurohige megang apa namanya Saturn. Dia ingin bikin Hachinosu jadi sebuah kerajaan. Sehingga dia dapat akses ke Marijoa. Sama kayak ini kan aksesnya kan ke Impel Down. Ini dapat akses ke Marijoa untuk menghajar sama juga. Jadi benar-benar tujuannya dunia kan dia. Lu gimana dengar teori itu, Fer? Kayaknya bisa nggak dia jadi raja di Hachinosu untuk dapat akses ke sana gitu? Pertama kan kita harus tahu aturan di One Piece dulu. Nggak semua negara bisa diakui pemerintah dunia. Betul. Dan dari apa yang sudah terjadi waktu dia di Impel Down, gue kira juga pemerintah dunia nggak akan pernah mengulangi itu lagi untuk kasih akses dia pergi ke Marijoa. Dan untuk dia ke Marijoa kan sebenarnya nggak susah. Dengan kapasitas yang dia punya sekarang, dengan kekuatan yang dia punya sekarang, gue kira nggak perlu jadi raja pun dia pasti bisa dapetin itu gitu. Dengan kemampuan warp. Iya. Sekarang imba semua ya. Iya, Pauger bisa pindah-pindah tempat. Ada Sanjuan Wolf. Raksasa yang makan buah raksasa juga. Gila. Jadi gue kira teori yang menarik dan itu yang bikin One Piece itu seru, tapi di sisi yang lain ya kayaknya nggak akan sesederhana itu. Elbaf gimana menurut lo, Fer? Setelah kita membaca dari Little Garden, masa kecil kita dihadapkan dengan raksasa Dory dan Brogy, akhirnya sampai ke Elbaf. Perasaan lu gimana? Gue senang waktu sampai di Elbaf. Oke. Tapi penikmat One Piece pasti senang lah karena udah lama banget dengar kata Elbaf kan ya. Bener. Tapi satu, karena gue pembaca manga, bukan yang penikmat anime maksud gue. Pusingnya Elbaf tuh satu skala ketika lu baca tuh terlalu gede. Iya ini banyak yang begini nih. Iya kan. Skala manusianya ya. Iya, jadi kayak itu lumayan berpengaruh ternyata. Kedua, gue kira juga nggak tahu nih masih hipotesis ya. Cuman terlalu cepat juga ya langsung lawan Holy Knight langsung muncul di situ segala macam. Kita belum dapat nih main villain di sini nih siapa gitu kan. Belum terasa memang tiba-tiba
munculnya cepet banget ya. Kita belum berkenalan banget dengan dunia Elbaf. Itulah yang gue kritik dari dulu itu sejak Arabasta. Kan gue selalu bilang peaknya One Piece itu Arabasta gitu. Gue bilang waktu itu Arabasta itu kita belum ada kasus Neftaris segala macam. Di podcast sebelumnya kan gue bilang ini bakal jadi art yang bakal nentuin nih cerita One Piece ke depannya. Dan ternyata kan ya bukan cuma masalah cerita dan story-nya juga, treatment-nya juga. Arabasta itu kita tuh diminta untuk belajar social culture-nya, masalahnya, politiknya dulu nih. Politiknya santai, pacing-nya oke gitu sampai kita paham jedar-jedornya gimana. Nah ini tiba-tiba baru berapa chapter udah muncul aja. Wah gila. Padahal sayang banget Elbaf dengan budaya kayak gitu. Bahkan di Egghead pun terasa tuh ketika Gorosei turun, gue udah happy banget. Akhirnya setelah puluhan tahun ngegosip, dia turun nih saat turun. Tapi matinya langsung gitu. Kayak anjir, kok langsung dimatiin ya? Itu buat gue shock juga tuh karena anjir cepet banget dimatiin ya. Mungkin karena mau tamat kali ya, Fer. Terus matinya nggak di battle lagi kan? Iya, ditarik ini doang, ditarik. Apa namanya? Susuknya diambil. Jadi usianya hilang segitu doang tuh nggak kalah ditonjok Boni atau kan kita puasnya kan harus lu dimatiin sama orang yang pernah lu siksa gitu. Ternyata tidak bener sih dimatiinnya sama yang sama. Karena membiarkan Vegapunk podcast. Gila. Bikin video. Itu video kalau di dunia nyata benar-benar podcast berbahaya banget sih. Rahasia dunia dibongkar di situ. Dan gue serunya tuh part terbaik Egghead itu Zoro menang lawan Lucy. Oh iya. Itu kayak nunjukin skala power. Udah segini gila. Di saat Luffy harus lawan Lucy zaman Water 7 yang Zoro bilang nggak mungkin kalau bukan Luffy kan. Iya. Sekarang levelnya Rob Lucy di level Zoro ya. Dan kalah. Luffy di level Kizaru. Udah bener-bener naik level. Dan menang. Itu. Berarti sekarang One Piece menurut lo terasa banyak villain yang dimunculkan secara cepat? Iya, nggak di-build dulu dong kayak Crocodile, Kurohige. Holy Knights memang Flamingo terlalu cepat sih buat gue. Tiba-tiba muncul Gunko, muncul siapa namanya? Si Kembaran Sensi. Samrock. Samrock. Meskipun udah diplot dari yang zaman dulu tapi kan munculnya zaman sekarang kan. Dengan Samrock tuh serunya mungkin ini ya nilai positifnya ya. Samrock yang ngelapor ke Gorosei itu oke ya. Iya, itu oke tuh. Tapi tiba-tiba langsung bla bla bla. Waduh. Slow dong. Kayak Elbaf ini kayak chapter yang udah ditunggu puluhan tahun loh. Lu kenapa nggak kita pengen tahu nih? Katanya bangsa rasa satu bukan Elbaf doang, bangsa mana lagi? Terus apa segala macam itu yang gua agak kecewa dan cerita by flashback itu tuh nggak menyenangkan gitu. Lu nggak suka cerita by flashback? Kalau dia untuk storyline ya kebutuhan storyline masih banyak cara lain selain flashback seharusnya ya. Karena flashback yang ditampilkan itu ya nunjukin raksasa lain selain Elbaf kan si Ida itu kan. Iya. Ibunya siapa namanya? Ibunya Hajarudin. Yang secara epik dia muncul di sirkus, Hajarudin jadi anggota sirkus. Bagi. Gila ya, udah tuh kayak tahu aja celah untuk bikinnya. Hajarudin. Raksasa yang kita kira NPC ya awalnya. Waduh, bener. Tahu-taunya berperan penting. Makanya gue suka aneh sama Nakama yang bilang Elbaf di skip kayak lu gila banget dah. Buildingnya udah dari si Little Garden, Oimokars, Stansen di Sabodi, Hajarudin, masa Elbaf gak ditampilin? Gila banget. Itu salah satu chapter yang dimana Oda akhirnya nggambar serius lagi kan, waktu nggambar pohon Elbaf itu. Dia benar-benar ngabisin berapa waktu untuk terus kita jadi. Terus untuk gambar Loki buat gue juga epic sih. Loki gimana menurut lo? Seru ya, kayak bener-bener Loki di Marvel, di story bukan? Oh di Viking, oke. Ya Nordic. Di Viking seperti apa? Di mitologi Nordic. Jadi mitologi Nordic itu misal kayak lu tau anjing namanya Fenrir? Ya, nah itu yang bikin Ragnarok segala macam itu kan juga muncul. Nah Loki di mitologi Nordic itu ya kayak di One Piece orang yang tidak diinginkan sebenarnya.
Nah, kalau di Marvel itu kan kayak adiknya Thor, itu Iya. enggak, bukan adiknya dia, bahkan pernah diceritakan sebagai paman atau segala macam. Oh, kalau di Marvel itu tidak sesuai dengan Enggak Nordic based. ceritanya. Oke. Enggak. Jadi ya memang kayak gitu, dan salutnya mereka ngambil karakter Loki-nya bukan Thor-nya. Iya. Palu Mjolnir kan ada tuh. Ada dipegang. Iya. Thor-nya belum muncul bahkan. Thor-nya nggak ada kan? Nggak ada. Hagridin kan dari Odin kan. Iya. Hagridin dari Odin. Tapi karakter Thor nggak ada. Apakah akan ada? Tapi enggak sih. Enggak ya. Soalnya pukulan petirnya udah di Loki. Ya udah nggak ada. Maksudnya serunya Oda kan dia memang karakter Loki ini lebih Penting. Lebih menarik ya. Lebih bisa masuk di ceritanya One Piece, dan menarik sih ya. Kayak pendekatannya itu sama kayak Frankie di Enies Lobby. Iya itu tuh gue suka. Iya. Karena awal-awal kan gue nggak pernah nyangka Frankie Iya. gabung. Iya. Nggak pernah gue menyangka Frankie akan join. Ini orang brengsek Ini aja. orang, gue benci gue sama Frankie. Dia bikin Usopp digebukin, bikin Usopp merasa bersalah, berantem Usopp gara-gara dia nyolong 200 juta. Dia demi beli pohon adem kata gue sampai anjir lah buat apa sih? Gak Bandit. taunya bener-bener dibikin buat Thousand Sunny epic Nah, sih. itu kan kayak kebiasaan Oda itu kan ada patternnya. Kayak Frankie itu kan juga musuh masyarakat Enies Musuh Lobby masyarakat. kan. Oh iya. Dianggap pembuat onar atau apa, tapi ternyata backstory-nya justru lekat banget sama Iya. pembangunan Enies Lobby. Parah. Sama kayak Loki ini ternyata bayi yang mau dibuang gitu loh. Gila. Bahkan udah dibuang, Fer. Udah dibuang merangkak. Waduh gua. Gue senang banget tuh line dia bilang, iya mau gimana pun kita saudara. Lu pikir gue bakal tega bunuh bapak gue sendiri gitu. Gila. Dia nggak bilang iya, nggak bilang enggak. Lu deh nilai segimananya gue mungkin nggak bunuh bapak gue sendiri gitu. Anjir. Yang disandingkan bapak ya, bukan ibu ya. Kalau Iya. ibu mungkin dibunuh. Ya buang kan ibu. Tapi ya, gue kan sebagai ayah baru ya, gue baru punya anak, gue ngelihat Loki dibuang, gue nangis gue. Lu sedih ya. Karena membayangkan anak baru lahir, dia minta gendong, dicuekin, dibuang ke jurang. Dibuang ke jurang, manjat, baru sehari umurnya. Bahkan belum sehari, baru berapa detik ya. Tapi kan emang Loki kan penerus raksasa kuno kan. Iya, Satu-satunya kan di generasi dia. bener. Tapi Gitu kan tolol juga emaknya. emaknya gila banget sih. Ngeliat dia bertanduk. Dia bertanduk, matanya begitu. Makanya kayaknya akan ada momen Luffy bilang, mata lo keren banget. Wah, itu luluh di situ tuh Loki tuh. Paling dia jadi kayak Yamato sih. Kayak Yamato. Iya, aliansi. Sih harusnya ya. Nggak mungkin lah. Gue sih berharap dia bergabung sama Hajrudin. Iya. Jadi kayak Dory dan Brogy. Jadi ini Hajrudin dan Loki. Kayaknya seru sih tuh. Sangat-sangat bisa tuh. Sangat-sangat memungkinkan, dan bakal seru aja di perang besarnya nanti kalau mereka tuh muncul gitu kan. Iya. Sekarang kan Elbaf tuh lagi menggila banget kan. Scale-nya memang membingungkan. Tapi secara keseluruhan cerita, gue suka sih. Bener-bener pace-nya memang kecepatan sih. Dan Iya. kekuatan Holy Knight-nya itu di luar nalar semua tuh. Somers. Terus Nggak bisa matinya ini. nggak bisa mati loh. Cuma bisa dikalahin pakai komputer Iya. aki kan. Susah banget itu. Tapi jahatnya sih, gue suka Oda jadi jahat lagi di situ. Menculik anak-anak. Kan dia ada momen nyuruh anak kecil loncat. Itu dalam sebuah manga Shonen Jump untuk remaja, ada adegan nyuruh anak kecil lompat. Itu jahat banget buat gue sih. Gila sih itu. Terus dibakar hidup, udah kita bakar hidup-hidup. Anjir. Terus yang gue sukanya lagi si Gunko ya namanya. Gunko. Ada linknya sama Brock. Sama Brock, bener. Menurut lu hubungannya apa, Fer? Ya, basisnya teorinya sama mungkin ya, kayak pengawal sama putri kerajaan. Kayak Vivi sama Ceka dan Tel kali ya. Bisa jadi. Cuman ngapain dia langsung jadi Holy Knight kayak gitu kan? Iya, itu tuh. Itu yang membuat kenapa dia jadi Holy Knight tuh masih misteri. Bahkan Harald pun diambil dari karakter God of War kalau gue ngeliatnya. Oh iya. Si siapa namanya? Gue nggak main tuh. Oh, nggak main God of War ya? Ada karakter gue lupa namanya, tolong nakama tulis di bawah. Karakter utamanya mirip sama Harald tuh. Jadi Thor-nya pun nggak ada di situ. Emang Viking base. Viking base.
Ya kita tunggulah. Kita Elbaf tunggu. ini apa kejutannya dan semoga banyak-banyak kejutan. Karena serunya Egghead dulu kan kita ngelihat dunia itu berputar. Dan lebih banyak porsinya kan. Banyak porsinya. Sambil Eggheadnya jalan, di sini ada jalan. Tapi kalau Elbaf kan fokusnya di situ. Ditambah karakter kesukaan lu berperan besar di sana. Ngelihat Galaxy Impact gimana tuh? Gue benci versi animenya aja sih. Oh gitu. Kalau mangganya itu kan langsung kontan ya, jedar Ya, kata gitu dia, dia. iya kan. Animenya kayak nuklir, Pak. Oh iya bener, lama ya. Lu tahu Hiroshima Nagasaki gak? Persis. Animasinya kan kayak gitu kan. Zzz, kayak pukulan nuklir. Enggak lah. Akhirnya dibantai Aokiji, perasaan lu gimana tuh? Ya wajar lah. Wajar. Karena kan kekalahan dia sebenarnya bukan kekalahan lawan Aokiji kan. Kekalahan lawan kapten-kapten yang lain juga kan. Iya, dikeroyok bener. kayak gitu. Kan ada yang bilang Aokiji menyelamatkan dia justru dari kematian. Bisa jadi, tapi enggak lah. Enggak lah Aokiji emang bertarung banget kok. Tarung banget ya. Dan seru bahkan. Dan seru banget. Dan orang jangan lupa dia kan salah satu dari tiga Marine paling kuat di zaman Iya, itu kan. Di zaman itu dia kalau nggak kalah sama Akainu jadi Sengoku sekarang. Iya, jadi Flag Admiral kan. Flag Admiral. Dan Flag Admiral. di pertarungan itu juga sebenarnya udah fair kok Oda, karena kan nunjukin dominasi guard sebenarnya. Berkali-kali pukulan guard yang kena kan. Iya. Dia kalahnya itu, dan kita lihat guard tumbang itu bukan Aokiji dan guard, tapi Aokiji dan seluruh kapten yang lain kan. Iya. Jadi gue kira Bahkan kalau dia nggak ditusuk sama si Ryu, iya, dia masih bisa menang itu. itu yang bikin orang banyak benci Kobe. Karena Kobe naif banget buat gua. Dia itu terlalu, tapi itu kan Marine punya keadilannya masing-masing ya. Dan Kobe itu sesuai sama karakter yang Kobe dari Kobe awal banget ya. sih, benar dari awal emang begitu dia. Dia terlalu baik, Terlalu bodoh. bodoh. Pengen nyelamatin semua orang, di kepalanya dia tuh semua orang ngerasa selamat. Padahal nggak harus. Gila lu kalau nonton One Piece, nonton Fan Letter nonton dong. One Piece Fan Letter. Oh ya. Nonton nggak? Nonton. Itu kan epic tuh dunia One Piece dikasih lihat dalam dunia yang berbeda, korban berjatuhan banyak. Nggak bisa. Para NPC ini kan. NPC-nya tuh bener-bener sengeri itu hidup di dunia One Piece kan. Aduh, jadi banyak yang benci Kobe gara-gara itu. Dan gue setuju kalau kalau Garp nggak ditusuk, dia bisa fight itu. Bisa menang bahkan. Bisa menang bahkan, gila. Tadi sebelum... Sanjuan Wolf aja sampai ke laut kan. Padahal dia udah makan borak raksasa ya? Iya. Terus yang seru tuh yang dia lawan ini kan. Lawan... Sini. Siapa tuh? Yang pemabuk itu, aduh. Namanya? Vasco Shot. Iya, Vasco Shot. Udah diambil sama manusia gitu kan. Gila sih, itu epic sih. Tadi sebelum syuting sama Ferry, gue tuh syuting sama Eno. Eno bilang, berstatement, gue benci sama Wano. Nah, oke. Lu gimana, Fer? Wano? Di level benci sih enggak ya. Benci enggak ya? Enggak, cuman ya ada banyak kurangnya lah. Kurangnya banyak, setuju. Ada banyak kurangnya, tapi ada banyak juga yang lebihnya gitu loh. Kurangnya apa? Kurangnya pertama di Wano itu menurut gua ya, dengan nama daerah yang selalu disebutin dari dulu, dari sejak zaman Ace. Iya, zaman Ace. Dia pernah ke Wano segala macam. Bikin apa, topi? Iya, bikin topi. Pacingnya itu terlalu lambat. Bahkan dari Ryuma. Bukan terlalu lambat, terlalu cepat juga. Padahal kompleksitasnya gede, nggak perlu buru-buru loh gitu loh maksud gua. Justru misalnya kayak Kaido, flashbacknya Kaido itu sedikit banget. Padahal karakter ini kan menarik banget nih. Ada sisi bagusnya, ada sisi buruknya. Semuanya kan berimbang dari si Kaido ini. Dia menyukai pertarungan yang fair. Dia nggak suka diganggu, tapi ujung-ujungnya dibunuh juga sama dia kan. Lu nggak suka diganggu nih, tapi ya udah lu biarin Luffy-nya kena lu tetap pukul Luffy ya. Terus si Pinolnya lu bunuh juga kan. Setuju sih gua. Odin juga gitu kan? Iya. Anjir lu ganggu gua. Tapi Odin tetap hukum. Tetap dia hukum, tetap Iya sih. Bener dia gua baru ngeh. rebus gitu. Jadi dan Lunariannya kan belum dieksplor. Tiba-tiba udah Lunarian jadi ras yang orang semuanya tahu, padahal sebelumnya tahu. Sebelumnya nggak tahu, iya. Sama yang terakhir itu, ya itu. Zoro kurang porsi juga ya?
Kalau gue itu nggak masalah Nggak sih. masalah? Ya, yang bikin orang kecewa masalah Zoro kan ekspektasi orang ya. Ah, Oh. karena orang berharap Zoro punya akar yang kuat di Wano Iya. ya. Itulah Oda, gue bilang justru itulah Oda gitu. Iya sih. Yang kecewa kan lu sendiri yang punya kayak Eno misalnya. Iya, Eno Dia kecewa. pengennya Zoro tuh apa kayak anak raja Wano segala macam. Itu kan menurut otak lu dari awal. Aduh, kalau tadi berdua lucu banget nih pasti nih. Berdebat nih. Iya kan, gue pernah ngomong kayak gitu Iya. kayak itu. Ya bukan salahnya Oda, Iya, lu iya. sendiri yang bikin realitas di kepala lu gitu. Banyak nakam yang berharap memang Wano, samurai, Pulau Zoro, tapi udah dengan remeh keluarga Zoro. Ya udah. SBS aja di SBS. Lu baca tuh SBS tuh, tulisan doang. Dan emang kan lu spesial gak harus dari Blue Blood kan. Bener sih. Jadi kalau Zoro dibikin kayak gitu juga ya Allah, Kurang gua ya. bilang kurang lah. Sanji udah kayak gitu. Sanji gitu, Luffy udah kayak gitu. Luffy udah kayak gitu. Masa Zoro mau dibikin? Iya, apa salahnya anak nelayan? Bener sih. Gak ada masalahin anak nelayan bisa sekuat itu loh. Justru gitu. itu membuat Zoro semakin spesial. Iya, dan koneksinya kan tetap ada sebenarnya. Iya, iya. Koneksi ke Gurunya. Shimosuki Iya. itu ada. Tapi Bahkan ya- yang penting di situnya gitu. Iya, justru itu yang penting. Jadi gue nggak masalah itu. Gue masalahnya tuh Kaido tuh karakternya menarik banget, tapi kenapa nggak di kedua Big Mom-nya terlalu cepat, terlalu gampang kalahnya. Oke. Seharusnya kan Big Kid sama Law ini kalau nggak dari awal di-build kekuatan Kid sama Law ini growth, tapi kan nggak. Jadi waktu Kid lawan Law lawan Big Mom nggak Growth-nya make sense gue. Growth-nya di situ ya. Iya, maksudnya gue ini apalagi Kid satu tebasan doang kan sama Sama Sengs. enggak lain Big Mom. Iya sih. Terus kenapa harus dipukul rata bontinya? Ah. Afternya ya Karena gitu. mungkin berantemnya rame-rame. Ya kan Luffy one on one dan Luffy doang yang jadi Yonko kan? Iya sih, tapi di posisi lawan Kaido kan lawan Nine Scabbard dulu. Iya. Dibantai di atap dulu tuh yang rame-rame. Baru Lawan. Luffy one on one. Mungkin spesial lagi Luffy jadi Yonko karena hanya dia tuh yang berhasil bantai Kaido. Lawan ini dulu aja lawan kombinasi Kombinasi generasi dulu. terburuk. Tapi yang gue heran itu kalau lu emang mau bikinin Luffy jadi Yonko di situ kenapa bontinya disamain? Ah, Iya. itu sih, itu disamain ya. Enggak, bonti sama nggak masalah, tapi jangan kasih title satu Yonko dong. Oh, ini Jadi kayak- kan dasarnya nggak tahu apa. Logisnya kan kayak gitu. Kayak Kid yang iri nih. Iya, iya. Oh iya jelas lah. Gue jadi kid juga ngamuk lah. Kecuali gue lihat bonti Luffy lebih tinggi. Oh ini dasarnya ada nih. Iya sih. Mungkin kayak kalau gue jadi Kid kayak anjir, gue berantem bareng-bareng. Kita pengen mati bareng-bareng. Bahkan kita nyaris mati bersama-sama tapi Hasil nilai kita juga sama nih 3 3M. miliar 3M. Kenapa dia ya Yonko? mungkin itu fair kata gue. Karena Luffy yang akhirnya menumbangkan Kaido kali. Fakta itu yang Nah, diambil ini pemerintah. menarik nih. Kalau kita lihat di One Piece, title sama bounty itu basisnya bukan yang paling kuat kan, tapi yang paling berbahaya. Yang kan? paling berbahaya. Jadi, nilai ekonomi itu, value itu diterapkan dalam satu produk yang emang paling mengancam. Ah. Sama kayak kenapa Dragon selalu dibilang sebagai penjahat terburuk, karena kan ideologikal ya Bener. dilawan dia. Terus Robin langsung dapat 80 juta bounty kan karena dia tahu Ohara, tahu Poneglyph Poneglyph. gitu kan. Nah, sama itu mungkin menurut dia naruh Luffy jadi Yonko itu supaya dapat highlight lebih karena Luffy kan punya armada 5.000. Itu dia mungkin ya. Itu jadi kalau ditanya value-nya apa, ya berarti itu. Karena mungkin di kepala pemerintah Luffy yang menggerakkan Law dan Kid untuk melawan Yonko. Iya. Karena pemerintah kan kadang sebodoh itu. Iya, itu basicnya yang gue bilang gue gak terima. Kalau emang punya alasan kayak gitu, ngapain disamain bontinya? Ah, bontinya ya. Iya, makanya dari awal kan part bontinya aja ya. Ya dulu tambah 100 juta kayak 200 juta. Atau kalau lu mau samain Oh, iya bontinya, sih. jangan kasih statusnya dong. Iya sih, harusnya naikin dikit ya. Iya, nah Iya, itu iya. yang gue permasalahkan di Wano itu yang Bener, agak bener, beres ini. Sama Harusnya- terakhir itu kalau pertarungannya seru-seru aja. Cuman anime itu bikin semuanya jelek aja sih menurut gue karena lebay terlalu banget. warna-warna ya. Dan pertarungan King sama Zoro itu di manga enak banget dibaca. Masa? Iya, enak banget nggak lompat-lompat batu kayak gitu loh. Oh, kalau gue kurang suka tuh pertarungan King dan Zoro. Oh. Karena buat gue lu ngikuti manganya atau anime? bangga. Karena buat gua tidak terlalu pertarungannya terlalu komedik, oke. Tapi jadi cringe tuh yang komedi ditarik dan pertarungannya jadi
Oh, Jadi iya, nggak bagi pedang-pedangan. Oh, iya, Kan kayak lawan Kaku tuh the best tuh. Tang lawan Mr. One. Dia harus tahu bagaimana caranya bisa membelah besi baru dia menang. Oh, Nah, Mr. One terbaik sih. terbaik kan. Dan lawan King, gue merasa kayak aduh kurang lagi. Gue bahkan lebih suka Big Mom lawan Kid dan Lau sama Sanji lawan Queen. Sanji lawan Queen terbaik. Terbaik tuh. Fight terbaik di Oke. situ. Dan di situ gue agak kecewa sama Sanji. Kenapa? Karena gue ngefans sama Sanji kan. Di mata gue, Sanji itu manusia biasa yang tidak pakai senjata tapi kuat. Dia hanya pakai kaki. Gak taunya keturunan raja yang badannya robot juga ternyata. Gue sampai ya anjir. Ternyata dia Tapi bukannya itu menjawab pertanyaan lu ya? Berarti ada alasan masuk akal nih gitu. Iya, ada. Karena kan jadi pertanyaan fans One Piece juga kenapa Sanji ini terlalu kuat sih sebagai manusia Bener. gitu kan. Padahal belum punya haki kalau udah Kok bisa punyanya. ngeluarin api kakinya? Iya, ternyata ada Menjawab karena- sih. iya. Menjawab, tapi lu keluarga Germa juga ternyata. Ujung-ujungnya udahlah, tapi tetap ujung-ujungnya yang manusia biasa Zoro. Iyalah. Siapa? Robin udah pakai bau iblis. Nami paling ya. Iya, Kalau tapi Nami kan bukan Usopp, fighter ya. Usopp ya bukan fighter. Mereka bukan nilai jualnya tuh bukan kuatnya gitu. Iya. Jadi Tapi kayak- ya sih banyak yang ekspektasi Zoro tuh harus ada di Wano. Banyak. Ini bakal jadi chapternya Zoro. Ya kenapa? Apa? Gak tau chapternya Sanji. Sanji Iya. dapat buff lah gitu di situ kan. yang tepat Big Mom malah pada protes nih. Sanjinya malah nggak tarung nih kata dia. Kan Sanji lawan Queen. Iya. Nggak, yang di Big Mom, yang di Wall Cake. Oh bener-bener. Itu kan jadi chapternya Sanjinya nggak taruh. Ya balik lagi ekspektasi. lu. Ekspektasi. Kadang kita tuh kecewa karena ekspektasi kita ketinggian. Padahal Zoro itu nggak pernah menamai diri dia samurai yo. Iya. Dia pemburu bajak laut. Iya, dan iya bentuknya kayak orang Jepang memang, apalagi bajunya setelah after time skip ya. Iya. Tapi Zoro sendiri tuh yang nyebut dia samurai itu ya si Vivi, Nefta, si Robin. Ya udah, tapi kan dia bukan orang Wano, Bukan, dia bilang. bukan. Dia bahkan nggak pernah pakai istilah itu, dia pendekar Iya. pedang. Dia gitu. pendekar pedang aja. Yang kebetulan berlatih di dojo aja. Iya, jadi ya ekspektasi lau yang keliru gitu. Tapi gue setuju ketika bounty-nya harusnya ditaikin dikit sih. Karena kita tahu pemerintah One Piece kadang bodoh. Dia bahkan berpikir bagi berbahaya. Gue suka banget sih. Gue suka banget jokes Oda ketika membuat dunia sekitarnya berpikir bagi adalah dewa yang kuat banget. Bisa Itu treatment Mr. Satan kan. Ya benar, Iya. benar. Which is gue ngeliat seninya juga Seni. masuk akal sih. Iya, Karena iya. kalau kita jadi pemerintah kayak Iya sih. bagi-bagi kan nggak bohong. Gak bohong. Porto dia nggak kurang. Gak kurang. Sahabat Shanks, Benar. kru bajak laut Goldie Roger. Betul. Bukan dia juga yang bermaksud untuk menamai dirinya pemimpin Cross Bener. Guild kan, cuma bentuk fotonya aja udah. Iya. Interpretasi orang akhirnya. Itu dari anak buah yang terlalu ngefans sama dia. Iya, dibikin- bagusnya tengah kata dia kan. Itu epic sih, itu komedinya nggak habis-habis sih Bagi. Dan gue suka kan Bagi bilang ya walaupun dia dipukul babak belur, lu bajak laut macam apa kalau nggak ngejar One Piece kata dia. Woi itu mampus. Itu mampus. Krokodil sama Mihawk kan. Mihawk. Lu ngapain di sini jadinya kayak gitu. Lu udah punya semuanya. Ini kenapa nggak ngejar One Piece kalian? Gila. Itu kan diem si Mihawk sama krokodil ya. Iya sih. Bagi punya jiwa itu. Oh iya, gimana Golden Roger bos. Goldie Roger. Bahkan sebenarnya dia menutupi itu loh. Iya, dia nggak mau orang tahu kan. Tujuannya dia adalah biar gue nggak dikejar-kejar pemerintah nih. Makanya gue jadi bajak laut kecil aja. Iya, orang tujuan gua harta karun. Iya, kata harta dia. karun gue yang penting kaya. Makanya dia nyari harta karunnya Kapten John. Dia tahu info Kapten John anak buahnya si ini kan, anak buahnya siapa? Rox. Dia nyari informasi itu, dia nggak mau ketahuan sampai akhirnya pemerintah sendiri yang kau pintar menyembunyikan. Terus dia kan, Ada 2 aktor kata dia. Monkey the Luffy, satu lagi Bagi. Hah? Bagi the Clown gitu. Orang kaget. Bagi lebih Bagi. penting dari si Cibukai gitu. Bahkan Bagi sampai, hah gua? Dia kan awalnya nolak kan. Enggak, gue pesuruh doang kok. Sampai akhirnya dia merasa, oh kayaknya status ini oke juga ya. Dipakai sama Dia kan mikir kan, yang dibilang pemerintah juga nggak bohong dia. Nggak bohong. Golden Roger, dan dia seakrab itu sama Shanks kan. Iya. Apalagi adegan dia Gini. ke Shanks ya. Kalau lu ini gue yang mulai perang sama lu kata dia. Anjir. Gue suka banget sih. Gue suka adegan pas Luffy tahu
langsung ngomong gini kan Luffy. Oh, jadi lu anak buah Roger? Gua ketemu Rayleigh. Oh, Rayleigh apa kabar? Anak buahnya. Percakapan nih dia. Percakapan tingkat tinggi. Itu gue kayak apa sih? Komedi lucu banget. That makes sense gitu loh. Make sense. Nah, ada fans One Piece mungkin masih anak-anak atau remaja. Wah, nanti bagi unlock kekuatannya malah nggak seru. Nggak seru. Buat gue tetap jadi bagi aja. Tetap jadi bagi itu kalau di One Punch Man King, kalau di Dragon Ball itu Satan udah. Iya, King dia bener. Iya. Nggak salah juga, King kan nggak pernah salah juga. King juga nggak berhendak kan. King cuma diem doang. Dia modal punya muka kayak amang-amang, serem, ada bekas baret, udah. Dia diem karena ketakutan, bisa nggak? Detak jantung mesin. Terlalu fokus sama yang waktu dia nebas apel itu kan. Iya. Oh, itu sudah ketebas katanya, anjir. Padahal dia nggak kuat narik ini. Itu demi Allah, gue baca adegan itu. Gue nangis ketawa. Buat gue itu komedi nih buat yang belum baca One Punch Man. Komedinya itu gila loh, gila banget. Itu Atomic Samurai kan samurai yang hebat kan. Coba lu belah apel. Kalian nggak ngerti katanya. Sudah King diem. Udah taruh. Yang berasumsi Atomic Samurai. Semua teorinya dia jangan-jangan udah nebas tapi belum nebas saking bahkan apelnya nggak berhasil ditebas. Iya, sampai level molekul dan atom kata dia. Gua sampai anjing nih. Terus Kingnya yang pergi ke dojo nyari tempat terkuat, nggak ada yang mau akhirnya ngelatih dia kan, karena ketakutan dulu. Nah itu bagi itu. Dan lu butuh karakter itu ala Jepang banget. Bener. Itu Nakama itu epic komedi terbaik buat gue nebas apel. Itu nggak ada lawan. Abis itu kan King jalan aja udah. Terus dia nggak jelasin apa-apa. Asumsi di kepalanya sendiri. Waduh malu nih gua kata dia. Gue malu. Gue terlalu sombong untuk melawan. Wah, karakter gue udah mati nih, orang udah tahu akhirnya. Anjir, King. Yang tahu King lemah bahkan cuma Saitama doang. Dan Saitama gak pernah peduli kan? Gak peduli, yang penting dia main game-nya jago. buat dia King tetap terkuat. Itu. Ya sama kayak Luffy kan gak pernah ngerendahin Bagi. Benar. Ya, Oh iya, dia cuma ngomong Bagi tuh blow on lah gitu. Iya, tapi gak pernah yang dia bilang Bagi itu gak layak, Bagi iya. itu. Paling dan karena nggak peduli aja nggak peduli. Dia bahkan ketemu di Impel Down tetap Bagi. Iya. Terus mau ditipu pun dikasih Captain John, nih ambil aja dulu. Udah ditipu pun masih diajak. Masih diajak. Itu Luffy kebaikan hatinya gitu, gila ya. Bukan kebaikan, ketololan aja Luffy. Luffy nilai kindness tuh nggak ada, dia bodoh aja udah. Kalau kita bahas nilai kindness, setuju lah Kuma lah ya. Wow, Kuma moralis. Terlalu baik mah. Bikin masalah jadi. Bagaimana pandangan lu terhadap Kuma di saat semua orang sedih merasa dia sosok ayah terbaik, dia manusia terbaik lah. Tapi tadi lu nyebut moralis dan jadi bumerang karena terlalu baik. Itu nggak terbantahkan, dia baik banget. Justru dia baik banget dan dia ayah yang luar biasa, bahkan untuk orang yang bukan anaknya sebenarnya kan. Si Boni kan anak dari Tenryubito. Iya, Tenryubito kan. Yang dia rawat, yang bakal kayak gitu. Cuman ya karena terlalu baik akhirnya dia nurut jadi si Chibukai, akhirnya dia mau ditipu-tipu ya kan, mau dibodohi karena mikirnya nggak bisa. Kelemahan orang kompleks. Baik itu ya. Iya. Lu boleh baik tapi si otak lu ada dulu nih. Udah ikut Dragon padahal ngapain dia ngambil jabatan si Chibukai, ujung-ujungnya anaknya juga bakal digituin. Iya sih. Iya itu setuju gua kalau ini. Benar. Iya, dia dengan power teleport, dengan power kayak gitu ya, dengan OP banget kayak gitu kan. Buahnya tuh setara buahnya Dragon, buahnya si Kaido. Loh. Gila kan. Yang direbutin sama Tenryubito kan. Iya sih. Ini level kayak gitu lu udah kuat kayak gitu, lu udah punya pasukan, lu udah punya pemimpin, ya lu teleport aja Boni dari Egghead ke situ. Apa susah ya? Gila. Ngapain lu jadi si Chibukai terus ngorbanin diri lu kehilangan kesadaran? Itu sih gue bilang baik sih nggak masalah, baik is good thing gitu loh. Tapi ini nih kelemahan cerita One Piece nih, dan kelemahan penonton One Piece juga. Ini masalah yang dia buat sendiri loh. Iya. Sama kayak pernah gue bilang Ace mati karena kesalahan dia sendiri, banyak yang marah tuh sama gue. Padahal buat gue ya Ace mati karena egois. Iya. Dia harusnya udah selamat kok, Shirohige udah menyelamatkan. Dia udah bilang gue sendirian, cabut. Si Marco udah cegah, jangan kata dia. Jangan. Dia tetap pengen peduliin Shirohige dan akhirnya mati. Jadi membuat perjuangan semua orang sia-sia. Nah itu egois. Dan poin dia
muter balik itu kan nggak penting Nggak ya. penting. Nggak Semua orang penting. juga udah mau lari dan semua orang Iya. tahu lu nggak akan bisa ngalahin Akainu. Iya. Ngapain gitu loh? Ngapain? Maksud gua Cuma karena Shirohige bilang diejek. pengecut. Pengecut apa? Apa urusan ini nyawa semua orang, Bos? Gitu. Nanti Gila. dulu, nanti lu balas gitu loh. Itu buat gua Ace di situ egois dan dia tidak apa namanya? Tidak apa istilahnya ya? Ini sih nggak kalkulatif sih. Makanya gue bilang Kurohige itu sangat-sangat menonjol karena semuanya dia hitung gitu loh. Nih kayak Ace, kayak Kuma. Padahal lu punya kesempatan untuk dapat kondisi yang jauh lebih baik nih. Tapi memilih untuk tidak ya. Tidak, karena tidak berpikir sampai situ kan. Jadi apa ya? Menyepelekan semua yang Iya, penting. penting. Teman-teman lu, adek lu berjuang mati-matian demi elu. Tujuannya tuh elu hidup. Iya. Tujuan utama perang itu elu. Penyebabnya elu harus hidup. Elu malah Bapak lu udah ngorbanin diri lu gitu loh, dirinya sendiri. elu malah maju buat jadi donat. Nah, gara-gara komentar itu, ada aja komentar yang gini. Salahnya terserah Oda lah, Oda nulis gitu. Bukan Odanya, gue juga tahu semua terserah Oda. Tapi kan ini kita membahas kompleks kalau kita hidup di dunia One Piece kan. Kadang tuh orang yang udah mentok debat, ya itu mah Oda yang bikin kayak gitu. Ya iya, nggak usah diomongin berarti dari awal. Gue juga tahu Oda yang bikin. Gue juga tahu Oda yang bikin Kuma kayak gitu. Tapi kan Ferry melihat, tadi lu ngeliat sudut pandang terlalu baik itu berbahaya sebenarnya. Iya, jadi kayak ya memang Oda yang bikin dari sini pelajaran seperti apa yang bisa lu dapetin gitu loh. Itu. Ah ya, Maksudnya, kalimat yang bagus, bener. Nggak, kalau lu cuma ngelihat kebaikannya itu memang udah yang diperlihatkan di permukaan ya gila kalau lu nggak ngelihat itu. Bener. Tapi ada nih pelajaran lain yang lu bisa dapet. Kayak gue selalu bilang di medsos gue, bener dulu baru baik. Yang dilakukan Kuma ya baik banget, Baik benar banget. belum tentu gitu. Karena masih banyak hal lebih benar yang bisa dia lakukan. Balik lagi, dia udah punya backingan, dia udah punya pasukan, dia udah punya teman, udah punya kekuatan. Kekuatannya juga sangat visible untuk dia pergi kemana aja. Apa salahnya dia tek ke Egghead, ambil anaknya tek balik lagi ke Baltimore. Bukan Baltimore. Iya Baltimore kan tempat base campnya. Oh, base campnya Reagan ya. Iya. Tapi mungkin di saat itu ada keegoisannya Vegapunk sebagai ilmuwan. Kan tuh dia kesepakatan sama Vegapunk kan. Iya. Yang Vegapunk bilang, gue mau nyembuhin lo, tapi gue mau meneliti badan lo. Mungkin kesepakatan itu kali yang dia tidak bisa tolak. Ya, dia kan masih punya kesadaran. Iya. Ya dia bisa hilang kesadaran itu kan karena kesepakatan akhir nih. Iya. Kesepakatan akhir dan apa salahnya dia demi anaknya lebih baik tumbuhnya. Harusnya pas anaknya sembuh, udah, Ya udah dia selesai. egois aja ya. Iya. Toh juga Vegapunk udah dapat semuanya. Dia di situ kesalahannya adalah dia berpikir jauh, takut Bonnie kenapa-napa. Nyatanya Bonnie bertahan sampai sekarang. Iya loh, bisa punya kekuatan buah iblisnya GG lagi. Dia jadi Bisa bisa jadi nikah dia. merusak masa depan. Epic sih, epic. Oke, ini pelajaran menarik. Gue baru dengar sudut pandang. Ternyata orang terlalu baik tuh emang nggak boleh ya. Ya One Piece kan sering nunjukin hal kayak gitu Iya, gitu iya. loh. Masalah yang beda sih, kayak misalnya bahkan untuk case-nya Ace lah. Ace itu Ace. melakukan itu karena emang itu prinsipal buat Prinsipal. dia. Ya, dari kecil kayak gitu kayak kan gitu. itu masih ada rasionalisasinya lah. Hmm. Dan dilakukan Kuma ini loh, gue bingung gitu loh. Udah tahu lu urusan sama orang jahat, sama pemerintah dunia, sama Tenryubito, lu udah punya pasukan revolusi. Badan lu juga udah diteliti. Bahkan Bonnie udah sembuh ya udah culik aja. Ngapa? Wah, gue punya janji sama orang jahat nih yang mau bunuh anak lu nih, gila lu. Iya sih. Dia harusnya ada rasa jahat sedikit ya. Bukan rasa jahat. Dia tahu lah mana yang penting, mana yang Enggak, dan dia udah ngasih sebanyak itu. Iya sih. Udah jadi anjing pemerintah juga kan. Wah, Iya. Bonnie-nya udah sembuh. Ya udah sepadan dah. bahkan dia jadi kayak gitu pun jadi jahat ke Bonnie kan. Iya. Karena dia akhirnya lupa sama Bonnie. Iya. Akhirnya lu memperjuangkan anak lu sembuh, tapi lu nanti akan lupa sama anak lu. Ya itu loh makanya gue kira tuh gue tuh punya husnuzon yang baik untuk autornya ya. Iya. Kayak Oda emang pengen nunjukin itu. Sama kayak lu nonton Squid Game enggak? Nonton. Nah yang terakhir tuh juga konyol dan tolol banget tuh. Ya sama tuh persis sih. Ini lu bisa punya kesempatan nih. Ada beberapa skenario nih. Si frontman-nya udah bilang, ini orang-orang yang tersisa orang-orang yang emang jahat. Nih yang gue kasih udah- pisau. Iya, setuju gue di situ. Di sini si frontman bilang demi lu dan bayi itu sehat dan selamat, ya udah lu bunuh aja orang-orang yang jahat ini.
nggak dibunuh sama dia. Bodoh emang sih. Nah, itu satu. Katakan dia tetap ngambil nggak dibunuh. Aturan tuh kan udah jelas. Aturannya adalah kalau lu klik satu, harus ada satu dikorbanin. Jadi pemenangnya bisa banyak kan. Ini ada skenario nih bertiga nih. Kalau dari awal lu emang tujuannya pengen ngomong ke apa? Sorry ya, ngomong ke VIP. Kalau kami ini manusia bukan kuda, masih ada cara lebih baik. Caranya apa menurut lu? Iya, pencet aja tombol terus lu bunuh diri. Dan ini anak ini hidup dengan bapaknya nih. Iya, si bayi ini kan ada bapaknya nih. Ngapain bapaknya lu bunuh juga gitu? Meskipun menurut dia bapaknya nggak layak. Lebih nggak layak lagi nih anak hidup tanpa bapak dan orang tua loh. Dan tujuannya kan nggak mau menang. Dia tujuannya mau bilang gue manusia bukan kuda kan. Ya udah pencet dulu. Udah sok keren lah lu ngomong gue manusia bukan kuda. Terjun. Nih anak hidup dengan bapaknya juga akan terima karena ya bapaknya dapat duit. Bener. Kalau anaknya menang pun duit bapaknya juga. Bahkan kalau pun dia ngambil bapaknya, harus lu pencet dulu, lu matiin bapaknya. Jadi hidup sama dia gitu kan? Enggak, iya bisa juga. Bisa juga. Dia memilih berantem dulu. Enggak jelas. Gue tuh dan orang-orang lebih terbuka. Wah kalimatnya, wah bener banget nih bukan kuda bukan. Enggak. Jangan ngomong kuda ada manusia. Ini tolol gue bilang. Masih banyak skenario lah ini yang win-win solution gitu. Katakan dia ternyata, gue mau keren-kerenan doang, tapi gue mau hidup. Ya lu bunuh dulu bapaknya kan. Iya. Pencet dulu bunuh bapaknya selesai. Karena jadinya bener-bener beda sama moral dia. Kan yang dikasih pisau, harusnya buat gue lu ambil, lu bunuh semua. Nah itulah. Tapi dia bilang, enggak, gue nggak mau disuruh. Ujung-ujungnya mati semua. Iya. Ujung-ujungnya lu bunuh juga bapaknya. Iya, ujung-ujungnya orang-orang yang nggak mau lu bunuh tuh mati juga ada malu kan. Padahal itu solusi yang bener buat gue, yang udah lu dititipin anak nih sama anaknya. Iya. Ini lu tau lah bapaknya brengsek. Ya udah, lu memilih karena lu tuh udah pernah hidup dengan membunuh nyawa 400 orang. 800 lah sekarang. Udah banyak orang mati. Lu masih kita bukan kuda. Iya, bukan kuda. Iya. Lu manusia enggak, lu iblis gue. Lu selfish juga sih, egois juga di situ ya. Cuman karena dia nggak mau ngerasa dirinya jahat. Itu orang-orang baik itu kadang kebanyakan kayak gitu. Ini jawabannya nih. Padahal kebaikan tuh bukan itu gitu loh. Iya. Karena nggak mau dia ngerasa dirinya jahat, akhirnya dia tolaklah semua kemungkinannya lebih baik nih. Iya. Kalau dia kayak gini, ditawarin pisau. Oh iya, anak ini bisa tumbuh bareng gue bisa ngurusin nih sampai tua nih. Iya sih. Duit gue juga ada. Oh iya, dia ambil pisau itu. Duitnya 2 kali lipat lagi. Iya. Bahagia anak ini, ibunya juga senang di Iya, akhirat sana. akhirat. Atau kalau waktu dia di battle terakhir tuh didorong lah orang yang udah patah tulang itu, jangan dibiarin dia jatuh sendiri kan. Iya. Nah, baru jatuhin kalau mau hidup bertiga. Kalau enggak tinggal bertiga nih. Ya mana dulu? Gue mau pakai quote yang bagus atau gue mau hidup. Nah bayi ini masih bisa selamat nih. Kalau gue mau hidup ya kayak gue lu bilang pencet dulu bunuh bapak ya. Iya. Kalau gue nggak butuh hidup dan pengen bayi ini selamat, ya lebih bagus skenario dia hidup sama bapaknya kan. Iya. Ngapain lu berkorban? Iya. Dengan asumsi bapaknya jahat. Iya, nggak jelas. Kalau lu jatuh nih, nggak mungkin bapaknya bakal bunuh bayi itu juga. Tahu duit bayi itu duit dia juga, duit bayi itu juga. Iya. Meskipun emang dia udah dibenci banyak orang ya. Iya, makanya gue bilang, nah sama kayak kejadian Kuma ini. Iya. Itu gue konsisten dari gue sejak konten. Moral itu, lu bikin standar moral bagus tinggi untuk diri lu sendiri, jangan ke orang lain. Dan moral itu nggak bisa jadi basis lu dalam ngambil keputusan. Iya. Jangan baik dulu, benar dulu gitu loh. Kadang mungkin sulit Fer untuk ketika situasinya penuh emosi, dia sulit menentukan mana yang benar, mana yang salah. Justru dengan kondisi kayak gitu, harusnya otak lu bekerja secara natural, yaitu bertahan hidup. Semakin terdesak manusia, otaknya kayak gimana gue adaptif gitu loh. Iya. Justru paling sulit mikirin moral di saat kayak gitu. Buat gue, kalau dari yang lu bilang, adegan yang benar dulu baru moral adalah Luffy ketika di Sabaody. Kita kabur dulu. Gue tahu nih, gue udah gak bisa menang lawan Kizaru. Gak prinsip gue harus menang. Bertarung. Enggak. Cabut. Yang penting selamat, kita ketemu lagi. Itu paling bener. Luffy taktis urusan kayak gitu. Iya, sama kayak dia nggak peduli lah. Enel bisa baca gerakan dia, jadi orang bodoh aja dia sekalian kan.
Iya. Emang nggak ada bertarung-bertarung Nggak ada keren kan. bertarung keren. Sama kayak dia frustasi lawan krokodil, dia makan aja kan. Yang Dimakan. penting menang kata dia. Krokodil kayak, gue pengen yang serius. Gue udah serius ini. Anjir, dia Nah. dimakan ya. Dan menariknya Luffy kan dia juga ngukur. Ini kru-krunya nggak akan bisa bertahan nih gitu. Iya. Kalau ngomong masalah moral dan prinsip dan ideologikal udah mati duluan mereka semua kan. Bener. Wah kru gue nggak akan bisa ngalahin orang ini gitu. Tapi kan gue mau pertarungan yang heroik ya mati. Mati semuanya. Mati semuanya. Makanya buat gue di satu sisi, Luffy tuh jauh lebih baik dibandingkan Ace. Jauh lebih berpikir dingin. Dia mungkin secara natural ya, Secara natural ya. secara instinktifnya itu udah bagus dari dulu Luffy kan. Gak ada dia dimasukin SJW Iya, mindset ini kan. Iya, Ini kan yang matiin mereka SJW mindset semua ini. Yang nggak bisa bedain gerakan moral sama gerakan politik, Iya. katakan seperti itu kan. Iya. Gila ya, emang biasanya dari Squid Game seru sih, setuju sih. Makanya gue senang banget Fishman Island nih contohnya. Oke. Hody itu, si Hody Jones. Hody Jones kan cuma bilang, apa lu benci manusia? Ya gue benci aja gitu kan. Manusia nggak pernah ngapa-ngapain, ya gue benci aja. Nah itu realitas lu kayak gitu. Itu gue juga jadi suka banget ketika udah dewasa dan mengerti ya. Iya. Kan masih bocah kayak, apa sih nih Hody Jones? Hmm. Pas gue mengerti, lu kenapa jahat sama manusia? Gak suka aja. Gak apa-apa. Gue manusia nggak ngapain lu, nggak ngapa-ngapain. Nggak pernah ngapa-ngapain. Gue pengen jahat aja. Iya, itu kan nunjukin kayak gimana Karakter orang. terbentuk dari lingkungan. Ya? Iya, dari pengaruh, dari sugesti, dari kayak gimana lingkungan Gila. lihat itu tuh benar. Ini produk society itu Iya. ya Hody Jones. Hody Jones produk society banget. Makanya wow, ini cakep nih, ini keren nih yang kayak gitu-gitu. Iya. Sama kayak ya atau sekalian di double down kayak Sanji gitu. Jadinya kan kocak kan nggak mau bertarung sama perempuan ya udah mending mati sekalian. Iya, Tapi iya. jelas stance-nya. Jelas. Atau Zoro gitu kan. Dia kan ogah-ogahan bertarung sama perempuan. Iya. Tapi kapan dia mau serius ya dia serius Iya. gitu. Kayak lawan Monet. Itu kan Monet. keren. Meskipun nggak dibunuh tapi Iya. ya udah gue tunjukin rasa takut ke dia gitu. Itu ada quote kerennya tuh yang gue masih ingat banget. Apa? Lu tahu anjing liar yang dilatih buat jinak kata dia. Anjir. Anjing liar yang dilatih buat jinak tidak pernah lupa cara menggigit katanya anjing. Itu kan Monetnya langsung gemeter kan. Kamu terdim anjir. Itu sih. Itu yang bikin One Piece itu Seru ya? Spesial. Makanya kayak kalau kita masih pakai pendekatannya kayak hitam putih kayak gitu, ya balik lagi Kuma memang membuat tangis semua orang. Iya. Tapi kalau ditanya apakah itu keputusan yang tepat, ada yang jauh lebih tepat. Tapi benar maksud gue Oda menulis itu pun menurut gue tidak ada salahnya. Iya. Jadi membuat kita berpikir lebih ya kayak tadi lu. Ternyata terlalu baik ini ada kesalahannya. Mungkin Oda ada niat untuk iya nih, gue biar tahu nih kesalahan orang baik seperti ini. Mungkin ya. Iya, tapi kan ujungnya yang ditangkap orang baiknya doang. Bener. Jarang ada orang yang menangkap kayak lu. Kayak oh ternyata dia punya keputusan yang lebih benar sebenarnya, tapi dia memilih untuk gue lupa ingatan, gue menghilangkan apa janji gue nggak boleh gue langgar. Aneh, menurut gua aneh. Terlalu baik dan terlalu bodoh ya. Iya, makanya waktu itu gua agak susah lah, gua susah gua menerima. Tapi setelah menonton Squid Game, mendingan banget. Tapi bener, perbandingannya kalau di Squid Game mungkin yang belum nonton ya itu bener-bener bodoh sih. Pilihannya aneh. Dari awal lu udah bisa bunuhin semua orang. Bahkan ketika si bapak-bapak yang nyebelin itu, harusnya kan si bapaknya tuh gak usah ngebunuh, diemin aja dulu. Pura-pura baik sampai depan, Iya. baru lu bantai itu bapak-bapak. Iya. Ngapain harus adegan dia mati di bawah? Iya, Mati dan didorong. gamenya itu kan gampang banget. Gampang gitu. Lu cuman harus ngeliminasi satu orang tiap stage. Iya. Fuck. Sama ini ya itu buat gue tuh adegan paling nggak penting adalah ketika kan si bapak-bapak itu udah pengen hidup banget. Ayo kita bekerja sama. Iya. Malah didorong. Lah, padahal kalau mau dorong dia nanti aja di game terakhir. Terus kalau mau bilang Miyugi-nya rakus, enggak, kita tempatkanlah dia rakus dan pengen duitnya semua. Duitnya bayi kan duitnya juga. Kalau pun bagi dua, apa salah dia dapat duit dan dapat bayi? Dia katakan dia jahat, tapi kan dia nggak tolol. Ujung-ujungnya yang dapat duit polisi yang nggak jelas. Iya, polisi nggak jelas, polisi paling tolol. Ini polisi Squid Game. Iya. Polisi Squid Game. Yang nggak jelas, kerja datang ke situ udah selesai juga. Ya kita terlalu invest banyak sama cerita nih orang. Gue benci sih. Gue benci ketika lu kan detektif. Tapi saat dapat info mencurigakan dari salah satu kru lu,
Lu milih untuk enggak, dia baik kok. Lah, Ya, itulah gambaran polisi dan debt collector. Debt collector lebih cepat nyari orang. bener lagi. Kan kalau Conan, Heiji sebagai detektif, oh iya curiga ya. Bener. Dia cari buktinya ini, enggak, dia pernah nyelamatin gua. Ya, Udah. asasnya baik hati lagi. Itu asasnya moral lagi Moral kan. lagi. Nggak jelas, moral itu udah jelas subjektif. Nah, Ujung-ujungnya ini mah mati semua tuh teman-teman lu, kecuali satu orang. Aduh, itu pun sekarang. Lebih baik mati. lebih mati. Aduh, bener-bener. Squid Game. Gue waktu kesini tuh gue juga mikir karena ada satu hal yang relate banget One Piece sama One keadaan Piece. Indonesia itu. Oke. Ini Pak, sejarah yang hilang Pak. Oh, bener. Void Century. Void Jadi kan, Century. sejarah itu soal beberapa otoritas menggunakan sejarah sebagai nilai kebenaran kan. Yes. Makanya Void Century dihilangin. Yes. Nah, itu. Nah, di sini pemerintah kita sekarang sedang mengotak-atik sejarah, ada yang mau dihilangkan. Gila ya. Di One Piece itu sejarah dihilangkan. Secara sejarah ditulis oleh pemenang. Saat itu pemenangnya adalah pihak pemerintah kan. Sehingga terciptalah pemerintahan dunia. Dengan sejarah yang ada, kita nggak tahu apa yang terjadi di Void Century. Iya. Sekarang Dan negara dihilangkan, literally Literally dihilangkan. Bahkan di dunia baru pun, Iya. ketika Lulusia berkhianat, dihabisin aja udah. Dianggap gak ada. Sekarang, bener-bener gue sakit hati saat ada satu peristiwa yang dianggap adegan itu gak ada. Mana buktinya? Iya. Dan lu bisa berpikir ke depan nggak? Kalau kata Volkart ini ya, cara otoritas menguasai dan memiliki kekuasaan mutlak itu ya salah satunya dalam jangka panjang memilah dan cherry picking apa yang mau ditampilkan dan dituliskan kepada publik. Nah, itu salah satunya bentuknya sejarah. Misalnya apa yang terjadi tahun 65. Ya, oke, mungkin kalau kita hidup di tahun 65 ya lah mau digini pun orang juga tahu yang asli. Tapi mereka yang lahir tahun 90 udah meyakini apapun yang ditulis di buku sejarah dalam tahun 65 itulah yang benar. Benar. Nah, sama juga kayak peristiwa 98 misalnya. Iya, 98. Kita nggak tahu 20 tahun, 30 tahun lagi, nggak butuh 50 tahun lah, 20 tahun lagi aja. Orang mungkin ngerasa justru 98 yang jadi pahlawan pihak A. Gila ya. Gila sih, itu bener sih. Oh, pihak A yang nyelamatin Indonesia dari keadaan chaos dan segala macam. Padahal pihak A ini mungkin dalangnya. Iya, bukan mungkin. Terbukti secara pengadilan dalangnya. Dan itu ya makanya kenapa harus dilawan ya kan. Penghilangan karena kayak gini, sejarah itu bukan milik negara, sejarah itu milik umat manusia. Nggak ada. Itu yang dan itu yang tergambar jelas di cerita One Piece yang mungkin relate dengan keadaan sekarang. Karena gue nggak tahu pemerintah kita mau ngilangin sejarah atau enggak, gue nggak tahu. Kita lagi ngomong One Piece. Ini masih. Meskipun pelan-pelan lagi dicoba nih. Oh iya, lagi dicoba. Gue nggak tahu. Tapi tadi Dakdikduk dan daya. Iya lagi. Dakdikduk ya. Aduh. Tapi benar sejarah itu milik rakyat kan, milik bangsa. Itu milik umat manusia gitu. Itulah yang membuat kita, mungkin tadi lu bilang juga suka dengan Alabasta. Karena pada akhirnya buat gua, Cobra pure raja yang bijak, raja yang benar-benar memikirkan rakyat ketika ini dia tahu nih ada konflik sipil dengan pihak kerajaan. Sipil pengen ngancurin istana, kerajaan pengen melindungi, tapi Cobra hancurin aja istananya. Iya benar. Gak peduli dengan sejarah yang ada, hancurin biar konfliknya selesai. Karena dia tahu nih ada manipulasi di sini. Makanya dia bilang, saat gue gemeter pas dia bilang kita bangkit atas sejarah. Karena sejarah itu milik rakyat. Anjir, itu semua nangis kayak anjing apa yang diperjuangkan selama ini. Ya udah bener-bener konfliknya hancur, harusnya selesai ketika istana hancur, istana Alabasta. Tapi karena egonya Caka dan lain-lain untuk melindungi segala macem, jadinya berkepanjangan perang sipil. Nah, lu bayangin sekarang misalnya kayak Cobra kan, Cobra dibunuh ngomong ke Im Sama karena dia meneliti sejarah yang hilang kan. Ternyata nggak kayak gitu kok ceritanya, ternyata kayak gini baru akhirnya dia dibunuh gitu. Lu bayangin kalau di Indonesia 20-30 tahun lagi, ternyata yang terjadi tahun segini nggak kayak gitu, kayak gini. We never know. Nah, dan itu tergambar banget di One Piece seberapa penting. Kan One Piece itu pusaran dari ceritanya itu kan history. Historical dari awal. Historical yang ya, nilai historis yang hilang kan. Itu sebenarnya pusaran cerita One Piece itu kan itu apa sih yang terjadi? Kok bisa selama 800 tahun tuh ada 100 tahun yang hilang tuh apa gitu.
yang pelan-pelan ditunjukin. Dan Iya, itu iya, yang iya. sampai sekarang masih jadi benang merahnya One Piece. Dan harusnya penikmat One Piece bisa sangat relate dengan apa yang terjadi sekarang kan. Bener. Mungkin Ya banyak kita nggak tahu, ini aspek ini doang dihilangin. Besok aspek apa lagi yang bakal ditulis? We never know. Bener. Sebenarnya gambaran kecilnya adalah Wano deh. Wano kan adalah bukti sejarah yang ditulis ulang oleh Orochi kan. Semua orang tahu Orochi sebagai pihak yang baik. Mengesampingkan orang-orang miskin di Ebisu, mengesampingkan rakyat-rakyat miskin yang lain. Orochi bahkan guru-guru mempelajari Iya. Oden jahat, Orochi baik, intinya Di itu. kurikulumnya Di kurikulum. pun dan digambarkan secara literal di One Piece, sekolah di Wano menceritakan kepahlawanan Orochi Orochi. dan kejahatan si Oden. Oden. Dan orang yang bilang sebaliknya dianggap gila. Gila, Goblok. dibunuh bahkan bisa. Itu gue pas baca itu gila. Kita masih SD juga pernah dipaksa nonton video kan. Ini yang jahat nih. Gak boleh nih pakai baju ini, gak boleh baca buku ini gitu ya. Anjir, itu bener-bener. Dan kita sampai kita kuliah bahkan mungkin dan mungkin banyak orang juga sampai setelah kuliah pun mayoritas masyarakat masih ngelihat dengan cara yang sama loh. Iya, iya. Oh 65 tuh terjadi ini nih. Nah sekarang mau diulang lagi dengan cara yang lebih frontal dan vulgar. Parah gitu. sih. Gue udah jahat banget sih tuh. Diomongin di media berita. Nggak ada kata dia. Buktinya mana? Buktinya mana? Gila lu. Nggak apa-apa lah ya ini tayang ya nggak masalah. Nggak lah apa, ya. nggak apa. Kan kita nggak spesifik Ya kita kan ngomongin One One Piece. Piece. Tapi gila sih. Itu Wano itu bentuk ya realita banget sih. Diajarin ke anak-anak. Sampai akhirnya kita tahu mana yang benar. Terus akhirnya kebenaran itu memang harus pengorbanan nyawanya gede banget untuk dapat bahkan ketika kebenarannya terungkap, Nggak semua orang percaya. nggak semua orang percaya. Bahkan Hiyori dianggap jahat ketika dia bilang Kurozumi harusnya dibakar. Iya. Dia merasa jahat banget kalimat ini. Anjir, Orochi lebih jahat dari itu. Lu nggak hanya ngelihat satu sisi, Hiyori yang disiksa dari kecil, ngelihat membakar, Diprostitusikan loh. diprostitusikan. Lu melihat Orochi dibakar sama dia, lu merasa jahat banget. Lah, Lu penonton loh ya padahal udah ngelihat semua Lu tuh udah cerita. ngeliat semua ceritanya. Lu ketahuan. Dan itu momen favorit gua di Oda sih. Dia berani bikin kayak gitu. Karena Iya. kan kebiasaan ya lu tahu nggak sih? kontroversi itu. Ya kebiasaan-kebiasaan cerita Marvel, DC atau cerita kayak Naruto lah, kayak Iya. karakter baik tuh baik banget gitu. Enggak Iya. kayak gitu kan dunia bekerja kan. Enggak. Ya, maksudnya wah gue nggak mau ngebunuh Joker, ujungnya seluruh orang mati gitu. Iya. Kan Naruto tuh terlalu buat Naruto gua naif. oh, Baik, naif. Lu lu nggak lihat apa yang udah dihasilkan sama Obito Uchiha ini? lu memilih untuk ayo gue maafin lu. Ya. Lu bunuh aja dulu lah. Terus apa kabar orang-orang yang mati sia-sia gara-gara Obito? Nggak penting nyawanya. Gila ya. Dia sudut pandangnya beda lah. Naruto, Deku, Luffy beda memang. Tapi itu gue setuju. Adegan Hiyori bahagia, puas ngelihat apa yang dilawan kalah. Itu buat gue bentuk kepuasan dari 20 tahun udah. Dan gue senang lo udah bikin kayak gitu. Iya, iya. Jadi biar orang tahu dunia kayak gimana. Terus kalau ada orang yang bilang, tapi kan Luffy nggak pernah bunuh lawannya. Tapi Luffy nggak pernah ngomong soal prinsip dia nggak bunuh lawan. Gue nggak bunuh lawan karena itu kan nggak pernah diomongin pernah. sama sekali. Ya karena dia ngerasa udah kalah udah gitu. Dan nggak pernah, wah gue nggak mau membunuh. Kan Luffy nggak pernah ngomong gitu. Bahkan Luffy pernah waktu Usopp diledekin di desa sirup, dia ngomong gini, kalau lu ngeledekin dia lagi, gua bunuh lu semua. Dia ngomong spesifik, gua bunuh lu semua. Ya Luffy emang tidak pernah membunuh. Tapi bukan karena kayak Iya, punya pakai berprinsip. prinsip segala macam kayak Spider-Man atau Batman Enggak. gitu kan enggak. Enggak. Ini nggak pernah dibilang ya setidak penting itu aja dia gitu. Bahkan perlu penjelasan Oda, kan ada yang nanya di SBS, kenapa Luffy nggak ngebunuh? Oda bilang, karena di dunia sana, di dunia One Piece, kalah lebih menyakitkan dibandingkan mati. Nah, Jadi, make sense. make sense. Jadi kalah aja, kalah kan malu. Anjir ketemu dia lagi, gue udah kalah nih. Iya. Cuma yang nggak tahu malu adalah Rob Lucy. Udah kalah, masih nyoba lagi. Tapi ya selain selama Kurohige juga nggak ada yang mati gitu Nggak kan. ada, nggak ada. Karena mungkin ya emang di dunia One Piece Kalah hidup itu- dalam memalukan tuh ya Kalah. Gecko Moria sampai stres kan. Apa stres? Karena kalah sama Kaido segampang apa Kaido ngebunuh. Bener. Bahkan Foxy pun dibikin kalah mulu apa? Krunya cuma 2 anjir.
kapalnya kecil. Jadi bener-bener ya itu nikmatnya One Piece adalah apa yang ditampilkan Oda, apa yang disajikan. Kita bisa mempelajarinya, kita bisa merepresentasikannya dalam bentuk yang lain. Iya. Pemahamannya jadi kritis terhadap yang lain. Jadi bukan luarnya doang yang Kuma baik, ya baik. Tapi memang ada sisi negatif. Jadi gue merasa setiap apa yang ada di One Piece pasti baik dan buruk. Apa yang dilakukan pemerintah, apa yang dilakukan para bajak laut ini pasti ada hal baik dan hal buruk yang terjadi di sananya. Luffy kan tadinya sebelum kenal Vivi, dia egois. Dia nggak mau minta maaf, dia mau berantem terus. Itu sisi negatifnya Luffy, tapi diajarin minta maaf sama Vivi, ya udah, dia jadi lebih menerima ya. Menerima lebih. Terus, aduh. Part yang Bartolomeo ditembak itu kan keren juga. Bisnis bos katanya. Itu suka juga tuh gue. Jeder, anjing. Gue tahu lo anak buahnya Luffy. Kan udah dibiarin hidup lo, bertahan lah lagi kata dia. Usop Yasop. Bisnis. Dar. Gila ya, emang One Piece. Makanya gue bilang One Piece tuh emang sekompleks itu, serumit itu. Bukan bacaan yang sekarang tuh jadi bacaan yang bisa kita nikmati, renungi bahkan ya. Dan kita pikirkan apa nih yang bisa kita ambil dari sini. Gitulah. Aduh, gak pernah habis bahas One Piece sama Ferry nih. Bener-bener menyenangkan ya. Jadi sejauh ini masih menyenangkan lah ya. Gak akan pernah gak menyenangkan kalau udah invest 3/4 dari hidup lu, Pak. Iya kan dari tahun 99 dia dibuat kan. 97 mangganya animenya 99 ya udah 1/3 2/3 hidup lu aja. Makanya gue selalu bilang kita ini fans One Piece tapi bukan artinya kita semua suka apa yang disajikan Oda. Iya. Ada hal-hal yang kurang lagi tapi ya bukan artinya karena kurang jadi benci. Enggak atau jadi nggak nonton. Enggak tetap atau nonton. Nggak baca. Gue tetap akan menikmati sampai tamat apapun hasilnya ya. Dan udah nggak ada lagi kebutuhan untuk ngedebat dengan manga dan anime lain ya. Misalnya anime lain bilang, wah ini lebih bagus. Betul. Iya lebih bagus. Gue dibilang, wah One Piece apa jelek, overrated, lebih bagus Full Metal Alchemist. Gue setuju 100%. Karena Attack of Titan, ya gue bisa setuju loh. Gitu. Kalau FMA terbaik lah emang. FMA mantep lah. Kalau anime ya, animasinya nggak lebay. Mangganya juga suka. Anime lebih dalam Pak, Brotherhood Pak. Gue suka adegan ini. Apa Nina? Adegan ini ngasih informasi. Oh Nina mah kejam banget. Biar gitu. Adegan yang ngasih informasi. Yang mainin apa? Suara di pulpen. Iya. Wah itu buat gue untuk pertama kali baca manga ini kayak, wah ini baru nih. Ini benar-benar taktik, benar-benar militer yang Oke nih ternyata ngasih informasi seberbahaya itu. Pergerakan Roy Mustang di politik itu kan ngeri juga dan cara dia ngejilat, cara dia naik. Ujung-ujungnya terakhir ngebunuh siapa? Si Envy itu puas banget, Cok. Gua gak pernah nonton momen di anime sepuas itu orang ngehajar orang. Dan orang kan berpikir akan ada pertarungan. Enggak, ini pembantaian ini. Tar kata dia. Gila, itu gua puas banget. Ledak-ledakin. Untung lu gak mati-mati ya kata dia. Dia jangan mati dulu lu anjir. Kan dia sombong. Digituin mampus. Ujung-ujungnya kecil banget. Anjir. Dan Mustang tuh langsung bilang kan, gue bersyukur dulu homunculus tuh gak langsung mati gitu dia. Anjir. Itu gila sih. Gak pernah gue itu tuh nikmatnya kayak Luffy Ninja Bellamy ya. Itu juga epic sih. Lu mau tahu rasanya kepalan tinju dua panel. Jedar. Mana pernah Oda bikin 2 panel kayak gitu dulu tuh. Iya. Terus diem ya semua. Udah. Anjir. Sama kayak Galaxy Impact itu seru Pak di manga kan. Dar langsung. Udah efek kejutnya tuh shockwave-nya tuh. Animenya yang agak ini ya. Animenya kenapa pula emas ini gue. Jadi nggak berasa strongnya gitu loh. Berarti kita sama, Fer. Tipikal orang yang suka melihat karakter yang jahat banget akhirnya dibantai. Iya. Suka banget gue tuh adegan Mustang dar. Terus dia kayak gak babi bu, gak banyak ngomong kan, nggak ada dialog pidato. Jadi kau yang membunuh ini. Nggak ada. Datang, oh lo, dar. Anjir, epic. Lo besarin ukuran lebih enak gua kata dia. Bar. Ujung-ujungnya jadi bekicot anjir. Jadi kecebong.
Tapi gue suka yang anime One Piece yang episode Garp tuh yang tarungnya Okiji itu Oh, animasinya. epic sih. Animasinya kan emang mereka buat sebagus itu ya. Itu nggak bisa bohong, apalagi cerita flashbacknya kan nggak ada ya di. Iya, nggak ada. Di apa? Ada tapi nggak Nggak sedetail Iya, yang iya. bagian dia ke. Lu tau nggak animasi dia yang gue nih udah admiral loh Iya, gitu. iya. Oh, iya, Itu iya. kan nggak ada di Ada. manga. Enggak, yang ini panel kecil. Iya, kecil doang, Iya, kecil kecil doang. sama nggak ada yang dia nyeret Iya, sambil iya, makan. iya, Ayo iya. ngeteh gitu kan nggak ada. Cuman kecil doang dikasihnya. Kecil. Kalau itu kan benar-benar animasi yang kayak lu nonton level Ghibli gitu kan, dibuat di bagian itu. Keren. Ya itulah maksud gue, kita udah invest puluhan tahun, pada akhirnya memang One Piece tetap selalu ada di hati ya. Mau gimana pun, mau lu bilang solo leveling lebih bagus, ya udah iya, selalu deh kalau lebih bagus. Meskipun lu suka animasi doang, ceritanya lu sampingin, ya udah nggak apa-apa. Tapi dandanin lebih oke, iya. Gue juga kita menikmati banyak anime dan Iya. manga. Tapi nggak bisa bohong, One Piece udah hidup dalam Udah hidup. level yang league-nya udah berbeda lah. Beda, levelnya tuh udah beda udah. Lu mau Udah nggak bisa lagi lu tandingan kualitas cerita, udah nggak bisa. Bisa. Ini bertahannya ya itu gue bilang udah Ini gua hampir bilang, 30 tahun. kalau lu bilang One Piece jelek, gak konsisten, Oda overrated, dia gak akan bertahan sampai 27 tahun. Gue kalau ketemu argumen kayak gitu, wah ini wibu baru kuliah. Nah. Biasanya dia baru wah gue wibu nih gitu. Karena nih, gue kasih tahu ya, kalau misalkan ada anime atau manga sudah tidak menarik lagi, tidak ada peminatnya, dia akan di stop langsung. Oh iya. Itu secara cepat akan stop. Itu tertulis di cerita mangganya Bakuman ya. Bagaimana dunia shonen bekerja sejahat itu, sekejam itu. Oh, dia masih bertahan, berarti memang masih segila itu. Dan Kalaupun nggak ada hype-nya malah meningkat tuh nggak ada selain One Piece. iya, Nah, kayak yang masih bertahan sampai sekarang kan Hajime no Ippo tuh masih itu. Hajime no Ippo, tapi nggak Tapi hype-nya kan nggak. Iya, nggak. Conan Conan. udah tamat datang nggak sih? Belum. Iya, tapi kan hype-nya turun banget kan. Iya. Kalau One Piece ini makin kesini makin banyak lagi yang baca. Iya. Bahkan generasi baru, Iya. dia tahu caranya. Generasi baru live action One Piece Red meskipun jelek tapi anak-anak suka karena musiknya. Jadi mau didebat gimana pun, mau dibilang, lu baca One Piece, kok ya karena kita suka aja. Jadi ya belum baca One Piece, baca One Piece sekarang. Aduh. Oke. Ya sudah, Fer, terima kasih banyak sudah ngobrol-ngobrol. Kita udah lama banget gak ngobrol-ngobrol. Iya, seru banget. Seru banget dan gak pernah habis bahasannya. Selalu baru, karena memang One Piece selalu baru ya. Iya, biarlah jadi nggak lama banyak yang dibicarain. kan. Bener, udah lama gak ketemu jadi banyak yang diomongin lagi. Kalau sama Acil kan jadinya ya, kita bahas apa lagi? apalagi nih, udah sering nih dibahas nih gitu. Fer, terakhir buah iblis apa yang akan lu makan kalau ada di dunia One Piece? Mungkin Kalau gue hidup di dunia One Piece ya, kalau misalnya di dunia kita lah ada Oh, buah iya. iblis. Lu mau makan buah apa? laki-laki Nomi yang di Gold. Oh. Gue tinggal nguasain haki aja pak, gue nggak terkalahkan anjing. One luck punch selalu akan menang. Menarik, buah keberuntungan ya. Iya, dan keberuntungannya kan GG banget kan. GG, gue kalau disuruh milih apa yang lu pilih dari semua si kekayaan, apa sukses atau apa, beruntung, gue ambil beruntung. Dan ya seberuntung itu gitu. Pasti akan beruntung tuh. Dan setiap lu betting lu pasti menang. Anjing, gue lawan siapapun juga bisa menang. Makanya gue suka karakter Untung di Donald Bebek. Iya. Si Untung deh, anjing orang kan si Donald Bebek sial banget, dia untung mulu kayak anjing kalau jadi orang beruntung kayaknya gila banget ya. Tinggal lu kuasain konkuer haki aja kan. Lu tarung yang kuat-kuat, lu babak belur satu pukulan dia kepleset pasti. Iya. Hidup lu mungkin tidak akan sekaya orang-orang di sana, Tapi tapi belum tentu pak, bisa jadi lebih kaya. Iya. Laki yang menentukan nilai kekayaan itu kecerdasan itu akan bikin jaminan hidup lu untuk cukup tinggi tuh, besar. Tapi untuk dari cukup menuju kaya dan super kaya, Beruntungan, itu faktor variabel luck itu jauh lebih besar lagi. Itu secara saintifik udah dibuktikan, ada jurnalnya juga. Iya. Emang keberuntungan emang faktor yang menentukan juga ya? Iya, luck. Keberuntungan itu kan faktor-faktor yang tidak bisa terukur sebenarnya. Benar. Jadi ya di bandel, jadi ya namanya luck. Iya. Nah terus ada buah laki-laki Nomi, udah. Gue bisa dapat kru terkuat, Iya, gue bisa iya. dapat peta tercepat, gue Iya. bisa ngelawan semua musuh. Meskipun lu nggak niat nemuin One Piece. Iya. One Piece. bener. Bahkan di anime Shangri-La Frontier, si Sanrakunya kalau lu nonton ya, kan tuh kayak karakter game gitu. Yang ditinggiin sama dia faktor keberuntungan. Jadi dia gampang mengelak. Sama kayak kalau di Deadpool di Marvel yang nggak terkalahkan kan si Domino. Iya. Jadi memang bener-bener
pilihan yang bagus, laki-laki Nomi. Nakama Ferry Irwandi, gua Reno Frianus, Ferry Irwandi. Sayangnya cuma ada di movie ya itu. Cuma ada di movie. Nggak canon. Kalau Ya, ada tapi kan Oda juga. Ya, Oda. Apa lah. Semoga ada aslinya ya. Di nggak mungkin canon. lah. Nggak mungkin ya? Apa ya? Karena kan udah mati, udah kalah. Dia nggak movie yang merapat canon kan. Iya, Kalau movie merapat canon itu kayak Stronghold. Siki, Iya, Siki. ya, itu Red, kayaknya nggak ada. itu merapat Iya. canon. Tapi Kalau ini enggak. sisanya enggak. Terpisah banget. Makanya bahkan siapa namanya? Stampede juga nggak canon kan, ada bulat kan yang mantan krunya Roger. Iya, Bukan, itu nggak ada di. Nggak ada. Nggak ada Silver Bullet. Bulat itu disebut aja nggak ada. Nggak Kalau ada. si siapa penyanyi itu yang di terakhir? Aduh. Nggak, yang terakhir. Ada Uta. Itu masih ada panel kecilnya. Masih tuh. ada. Tangannya kayak gini. Ya udah nakama, terima kasih sudah menyaksikan Sandigo hari ini. Jangan lupa di subscribe, di komen juga. Dan Ferry Irwandi terima kasih banyak sudah mampir ke Sandigo akhirnya. Kalau kalian pengen request siapa lagi nakamanya tulis aja di kolom komentar. Kalau gitu gue Rano Frianus, Ferry Irwandi. pamit nakama, thank you semuanya. Bye. Ya,